This video is presented by www.skyars.com. Halo pemirsa setia channel Skyars. Nah, kemarin kita telah berhasil membuat aplikasi dengan menampilkan data dari database menggunakan list view. Nah, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda tutorial bagaimana menampilkan data dari database menggunakan grid view. Sebenarnya list view dan grid view itu sama saja, namun ini hanya pilihan, kita lebih senang menggunakan yang mana. Oke, untuk memulainya kita buat project baru saja. Kalau kemarin kita menggunakan list view, sekarang kita tampilkan menggunakan data grid view. Saya templatenya Visual Basic, Windows Form application-nya. Saya akan namakan project saya dengan nama aplikasi dengan lead view. Aplikasi dengan grid view maksud saya. Data grid view. Oke. Grid view seperti ini. Saya klik OK. Hal yang pertama akan kita lakukan seperti biasa, kita akan membuat koneksi database, melakukan insert update delete, lalu menampilkan datanya menggunakan data grid view. Nah, akan saya desain terlebih dahulu. Ini akan saya gunakan untuk membuat tombol. Tombol 4 saja seperti ini. Akan saya pisahkan terlebih dahulu. Nah, saya juga butuh 2 buah text box dan 2 buah label. Nanti kita akan sepakati nama database-nya sekaligus nama tabel dan isi field-nya apa saja. Di sini label. Ini akan saya siapkan. Oke, button 1 akan saya ganti teksnya menjadi insert seperti itu saja. Button 2 akan saya beri teks update. 3 adalah delete. Dan yang keempat tampilkan. Nah, yang tampilkan ini nanti kita akan menggunakan data grid view. Oke. Seperti ini. Setelah itu labelnya ini akan saya beri ID seperti itu saja. ID. Dan ini adalah nama seperti itu saja. Nama. Oke. Setelah itu mohon maaf ke klik. Nah, ini saya geser text box-nya. Yang text box 1 akan saya namakan TID. TID. Text box 2 akan saya namakan T nama. Nah, codingnya ini akan saya hapus yang tadi keklik, biar nanti kosongan Anda tidak bingung. Oke. Setelah itu saya akan menambahkan sebuah data grid view yang nanti untuk menampilkan isi dari database-nya. Oke, data grid view ini sudah dapat. Kalau kita kemarin menggunakan list view, sekarang menggunakan grid view. Ini adalah pilihan, terserah Anda lebih suka menggunakan yang mana. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Saya gunakan grid color-nya nanti berwarna biru saja. Oke. Setelah itu lanjut kita buat kode koneksi. Sudah sering saya berikan tutorialnya kepada Anda, namun biar tutorial ini lengkap kita ulangi. Ini saya beri nama akses data. Foldernya saya beri nama akses data. Saya buat sebuah kelas dengan nama koneksi data. Oke, saya add.
seperti biasa kita tambahkan dulu, karena data kita menggunakan database MySQL. Kita tambahkan reference-nya dari MySQL.data. Jika Anda tidak mengetahui caranya, Anda bisa menonton video yang berhubungan dengan database yang sudah saya upload. Oke. Import MySQL data .mysql client seperti ini. Setelah itu saya akan deklarasikan dim. Oke, saya perbesar dulu biar Anda mudah nanti. Dim connect seperti ini, MySQL connection. Nah, servernya localhost. Bisa juga Anda ganti IP. Silahkan buka kembali video yang sudah saya upload mengenai database. UEID-nya sama dengan root, passwordnya sama dengan kosongan. Database-nya kita sepakati. Database-nya nanti akan kita beri nama dbgrid gitu saja ya, dbgrid. Oke. Setelah itu kita buat sebuah public function open seperti ini saja, as MySQL connection. Oke. MySQL connection seperti ini. Nah, seperti biasa saya akan return dulu, return connect. Oke. Dan ini akan saya beri try. Tutorial ini mengkoneksi dengan database beserta penjelasannya sudah saya upload. Jika Anda belum paham, Anda bisa melihat videonya. Untuk penjelasannya, connect dot, koneksinya saya buka. Jika nanti gagal connect ke localhost, saya akan tampilkan sebuah pesan exit message. Oke, yang untuk close-nya akan saya kopikan saja biar tidak terlalu lama. Ini saya copy. Ini yang close. Sedangkan ini kita tutup database-nya. Nah, koneksinya sudah jadi. Untuk penjelasannya Anda lihat di video saya yang tentang database. Oke. Kembali ke form. Ini koneksinya sudah jadi. Kembali ke form. Sekarang kita coding untuk tombol insert. Oke, seperti biasa saya klik dulu. Namun juga akan saya deklarasikan beberapa buah variabel. Oke. Dim myGMD seperti biasa. Maaf, maksud saya di sini saya import terlebih dahulu. Data .mysql client. Oke. Sedangkan di sini akan saya buat sebuah region deklarasi. Region ini cuma berfungsi untuk merapikan saja, sebenarnya tidak ada fungsi yang lainnya. Dim myGMD as new MySQL comment. Mana? Nah, dim my connection as new akses data. Oh, tidak ada akses data, kita tadi langsung menggunakan koneksi data. Oke, seperti ini. Saya juga butuh mendeklarasikan adapter dan ditable nanti yang akan kita gunakan untuk grid view. Oke, saya tuliskan saja di adapter as MySQL data adapter. Oke, data adapter. Dan di table saya deklarasikan sebagai data table as new data table. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah pendeklarasian yang kita butuhkan nanti.
Ini saya hapus terlebih dahulu. Kita ulangi nanti mengcoding di. Setelah mendeklarasikan dan mengimport MySQL, saya klik 2 kali di tombol insert. Lalu akan saya tuliskan codingnya. Ini dia tombol insert atau button 1 namanya. Di sini akan saya buat untuk mengisi ke database mygmd.connection. Koneksinya saya buka, my connection. Open. Oke, seperti ini. mygmd comment text. Oke, sama dengan, nah, database-nya ini berisi tabel apa? Mari kita sepakati. Oke, karena tadi ada ID dan nama, lebih baik kita coba tabelnya berisi TB grid gitu saja. Kalau database-nya DB grid, tabelnya kita beri nama TB grid. Oke, berarti ini kita insert into TB grid, ini nama tabelnya, dengan isi filenya adalah ID, nama. Kita isi dengan values-nya sama dengan ID tadi. Nama textbox-nya adalah TID kalau tidak salah, TID.text, dan untuk namanya tadi adalah tnama.text. Oke, tnama.text. Nah, database-nya belum saya buat, nanti kita buat sama-sama biar Anda juga paham. Oke, sekarang kita eksekusi mygmd.execute non query. Oke, kita lanjutkan dengan menutup koneksi database-nya. Kita beri sebuah pesan jika berhasil. Message box data disimpan. Seperti ini saja, singkat-singkat saja. Message box stylenya kita pilih yang information saja, pemberitahuan seperti ini, tahuan. Oke, seperti ini pemirsa, untuk codingan insert kita atau memasukkan data ke database. Oke, namun belum selesai karena kita belum membuat database beserta tabel dan fieldnya. Untuk membuat database seperti biasa, saya menggunakan SAM untuk mengaktifkan modul Apache dan MySQL yang untuk ke phpMyAdmin-nya. Oke, saya aktifkan terlebih dahulu. Kita buat database-nya. Database-nya tadi sudah kita sepakati dengan nama dbgrid. Saya buat dbgrid dengan nama tabel tadi kita sepakati dbgrid. Jumlah kolomnya ada 2 yang berisi tadi ID dengan nama. Semuanya akan saya buat varchar saja. Varchar nama, ID-nya maksimal 8 saja. Namanya akan saya buat 40 seperti ini. Akan saya buat primary key untuk ID 8 tadi. Saya simpan. Nah, dbgrid masih kosongan dengan ID dan nama sebagai fieldnya. Kita pastikan terlebih dahulu ini tabelnya, ini fieldnya, dan yang di sini adalah nama database-nya. Oke. Karena kita sudah selesai mengetikkan coding untuk insert, kita coba tes terlebih dahulu. Kalau nanti sudah berhasil, baru kita lanjutkan untuk update delete. Dan tampilkannya nanti yang bagian terakhir. Kita coba tes terlebih dahulu. Karena nanti kalau gagal tidak terlalu banyak merubah. Oke, 1 2 3 ID-nya saya contohkan. Namanya di sini saya buat SkyArts gitu saja. Ingat pemirsa, ini saya klik tabel grid-nya masih kosongan ya. Tidak ada data.
Sekarang ini akan saya coba insert data disimpan, berarti berhasil dia. Akan saya coba klik lagi. Nah, 123 SkyArs akan saya inputkan lagi deh. 134 Sony, insert. Oke, 125 Aya Aprilia, saya insert. Oke, setelah itu saya coba klik, sudah masuk semua datanya. Sekarang saatnya kita mengoding untuk update, delete, dan tampilkan. Oke, saya coding terlebih dahulu untuk update. Ini cepat karena tinggal saya kopikan. Ini saya copy, cuman perintah MySQL nya saja yang kita rubah. Kalau update berarti perintahnya tidak seperti ini. Update tb grid tadi ya, sudah kita sepakati. Set namanya sama dengan t nama, where atau berdasarkan ID-nya, berarti berdasarkan where ID sama dengan tid.text. Oke, setiap coding kita coba dulu nanti biar tidak terjadi error dan tidak banyak merubah. Dirubah. Oke, seperti ini. Rubah tb grid set nama dengan tnama.text berdasarkan ID-nya dengan tid.text. Oke, saya coba saja. Nanti kalau sudah berhasil langsung kita lanjutkan ke delete biar tidak berlama-lama. Di sini ada sebuah isian atau di field ini dengan ID 124 dengan nama Sony. Oke, 124 ini akan saya rubah menjadi Sony W, seperti itu saja. Update, data dirubah. Oke, saya cek kalau berhasil, kita lanjutkan codingnya. Sony W ini berhasil. Saya tutup dulu biar tidak memakan waktu. Sekarang saya coding delete. Ini jauh lebih mudah. Kita kopikan saja. Oke, di sini delete from tb grid where, dimana ID-nya sama dengan tid.text. Seperti ini. Oke, basic box-nya data dihapus. Saya coba tes lagi perintahnya apa sudah benar. Oke, kita akan menghapus field atau row yang berisi 124 dengan nama Sony W. 124 akan saya delete. Data dihapus, saya coba cek. Oke, terhapus. Sekarang saya isi 126 dengan nama Herman, gitu aja. Herman, insert. Oke, sudah. Akan saya lanjutkan dengan membuat sebuah region untuk prosedur. Regionnya jangan taruh sini, yang tadi regionnya biar rapi. Oke, inilah fungsi region, bisa kita minimize seperti ini nanti. Minimize. Nah, saya akan buat region lagi, region prosedur, gini aja. Oke, saya buat sebuah sub, tampilkan grid, ini saja, tampilkan grid. Oke, seperti ini. Nah, tampilkan grid ini nantinya untuk menampilkan di data grid view dari database yang ada di data grid view. Oke, saya akan coba membuat codingnya. Oke, mygmd
connection. Oke, seperti ini, sama dengan my connection.open. Oke, sama sebenarnya dengan perintah insert yang tadi, cuman ada sedikit perbedaan di akhir saja. mycmd.comment tag select bintang. Bintang ini Anda bisa ganti dengan fill bintang from tb grid order by ID tadi ya, nggak ada nomor, ID ascending, artinya diurutkan dari yang terkecil atau dari yang terendah ke yang tertinggi atau yang terbawah. mycmd.comment tag sama dengan pintu predicate. Oke, sekarang karena tadi sudah mendeklarasikan di adapter, nanti kita juga sudah membuat di table. Oke, seperti ini. Jika di tabelnya itu tidak sama dengan kosong atau tidak kosong, di table is nothing, tidak kosong, dan juga and also, dan juga di table row-nya itu tidak sama dengan di table dot rows, kita hitung kalau nggak sama dengan 0 atau lebih dari 0, lalu kita tampilkan database-nya ke data grid view. Data grid view 1 dot data source sama dengan di table. Oke, seperti ini. Sebenarnya seperti ini pun sudah bisa ditampilkan. Akan saya coba tambahkan dulu di sini. Oke, seperti ini. Sini tampilkan. Kita lihat nanti perbedaannya. Sebelum saya mengodingkan yang selanjutnya tadi yang atas, saya jalankan. Tampilkan. Nanti kita cek kalau ada yang salah perintahnya. Oke, kita coba cek. Object reference. Oke, kesalahannya di sini belum kita set sebagai new karena dia instance object. Oke, new MySQL data adapter. Di sini kita sesuaikan dengan atau samakan dengan my comment. Oke, saya coba lagi, guys. Saya coba tampilkan the connection is already open. Oke, seperti ini. Belum kita tutup, itu yang menyebabkan tadi error. Oke, my data grid view 1. Setelah itu kita tutup dulu koneksinya biar tidak terjadi error my connection.close. Oke, saya coba tampilkan. Oke, sudah berhasil. 1, 2, 3 dengan nama SkyArs. Nah, ini yang belum saya coding. Anda coba lihat nama filenya ini dengan tulisan huruf kecil sesuai dengan field yang ada di database. Kita bisa merubahnya dengan cara menambahkan sedikit coding. Oke, saya akan menambahkan sedikit coding di sini sebelum penutup database. Oke, with data grid view 1, data grid view 1 dot columns dot
indeksnya sama dengan 0, dot header text kita rubah saja menjadi nomor seperti ini. Tadi kan huruf kecil semua, jelek kesannya. Saya lebih suka seperti ini. Indeks 1. Ini bukan nomor, ini adalah ID. Oke. Header text sama dengan, sedangkan yang ini adalah nama, seperti ini saja. Oke, saya tes lagi, saya jalankan. Tampilkan. Nah, sudah berubah lebih bagus. Oke, seperti ini. Saya tutup terlebih dahulu. Sekarang kita bisa menambahkan di setiap perintah button insert, update, dan delete dengan tampilkan agar real time dalam menampilkan data. Ini yang akan saya maksudkan. Saya akan cobakan saja. Tampilkan grid. Tampilkan grid seperti ini. Nah, di sini akan saya coba semua begini. Dengan ID 126 tadi terakhir, 126 sudah ada, ID 127 dengan nama kamu, seperti itu saja. Saya insert. Oke, di sini kamu. Di sini akan saya rubah menjadi kami. Saya coba. Saya update kami. Nah, ternyata datanya bertumpuk. Ini coba kita clearkan saja. Akan coba saya clearkan. Itu nanti dulu, sudah kita lanjutkan untuk seperti ini. Nah, ini saya coba tampilkan. Ini kan saya klik tapi di sini tidak muncul. Oke, bagaimana ketika kita klik ini bisa langsung muncul di text box? Oke, saya coding terlebih dahulu. Seperti ini, saya coba coding terlebih dahulu. Sub klik grid seperti ini. Nah, ini akan saya coding. Dim I akan saya deklarasikan sebagai integer with data grid view 1. Oke, saya ginikan. Jika di sini dot row index ini adalah dot row index lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, then i-nya dengan dot current row dot index t nomor dot text, bukan t nomor, maksud saya id tadi. Text sama dengan rows
ternyata sepertinya coding kita pindahkan saja ke eventnya data grid view, karena sepertinya tidak mau muncul. Oke, ini saya dipindahkan saja ke data grid view cell click. Dia tidak mau mendeteksi beberapa kode sepertinya. Oke, langsung saya pindahkan saja ke data grid view 1 cell click. Oke, seperti ini. Yang tadi kita hapus saja. Sub click grid ini kita hapus karena tidak mau mendeteksi beberapa kode. Oke, seperti ini. Rows I, dim I as integer with data grid view 1 if a.row index lebih dari sama dengan 0, then I sama dengan dot current row dot index, tid dot text sama dengan dot rows, tidak row style ini, dot rows dot cell 0 dot value dot toString. Kita coba cek terlebih dahulu kira-kira apa yang membuat ini row is not declared. Oke, kita coba ini kenapa ya tidak mau error dia. Saya coba hilangkan dulu. Oh, ini dia dot rows I dot value dot to string. Saya coba seperti ini dulu. tid dot text. Oh, ini dia yang membuat error. Nah, seperti ini. T nama dot text sama dengan dot rows dot rows I, ini sama juga, selnya adalah 1, indeksnya adalah 1, dot value dot toString. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu akan saya coba jalankan aplikasinya. Saya coba tampilkan. Saya klik. Nah, ternyata sudah berhasil. Dia mau menginputkannya di sini. Tadi kita juga memiliki permasalahan. Setelah kita update, ternyata datanya tampil kembali. Ini akan saya coba. 1, 2, 3 saya update menjadi skyars.com seperti ini ya. Saya update. Nah, data dirubah tapi datanya tidak real time, artinya data yang lama tetap ditampilkan. Bagaimana mengatasi masalah ini? Akan saya coba codingnya terlebih dahulu. Di sini akan saya coba menambahkan sebuah coding. Oke, Anda perhatikan di table di sini. Saya coba di table dot rows dot clear. Saya coba seperti ini. Anda juga bisa menambahkan di table dot column dot clear, tapi saya akan membersihkan row-nya saja. Ini tambahan kodenya. Sekarang saya coba. Saya tampilkan terlebih dahulu. Skyars.com akan saya kembalikan Skyars. Oke, saya update. Nah, ternyata sudah berhasil. Saya coba saya tambahkan 1, 2,
8 sebagai HK seperti ini saja. HK saya insert. Nah, sudah, datanya tidak double-double, ada 6 record. Oke, saya coba buka di database. Ya, benar ada 6 record. Ini dia kodenya yang tadi untuk menambahkan atau membersihkan isian atau row yang ada di data grid view. Oke. Nah, seperti itulah tutorial bagaimana cara menampilkan data di database menggunakan data grid view. Anda dapat mendownload semua proyeknya ini di situs www.skyars.com. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa mengirimkan melalui komentar di video ini ataupun di web kami. Terima kasih karena telah menonton video tutorial Visual Basic. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya, karena tutorial yang kita bahas semakin bertambah levelnya dan akan semakin sulit. Oke. Terima kasih karena telah menonton video kami. Sampai jumpa.